Halo teman-teman dimana anda pun berada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Oke, kita lanjut. Chapter 80-81. CEO tampan ternyata suamiku. Soraya benar-benar dijadikan ratu di rumahnya, dia menginginkan apa-apa pasti langsung dituruti. Karena mereka sangat bahagia mendengar kabar yang membahagiakan ini. Sedangkan Rina dan Lulu masih saja merahasiakan tentang masalah yang menimpa Lulu. Lebih tepatnya milik sendiri yang tidak mau ibunya tahu jika dia sedang berada di dalam masalah. Dia tidak ingin membuat ibunya banyak pikiran dan malah jatuh sakit. Lulu berencana akan menemui sendiri Devon setelah kondisinya membaik. Dia ingin menanyakan bagaimana hubungan yang mereka jalani nantinya. Karena Lulu tidak mau jika harus dimadu. Mungkin bukan hanya Lulu yang tidak bersedia untuk dimadu. Karena dimadu akan sangat menyakitkan walau belum merasakannya. Jika Devon masih ingin mempertahankan wanita itu, biarlah dia yang mengalah. Karena jika mempertahankan hubungan yang seperti ini akan terlalu sakit untuk dirasakan. Lulu ingin bisa mengendalikan perasaannya yang sudah terlalu dalam pada Devon. Dia ingin bisa melupakan semua, ya semuanya. Dia ingin melupakannya. Di saat Lulu sedang memikirkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya, tiba-tiba Rina menghampiri dan langsung memberikan makanan kesukaan Lulu. Bengong mulu. Lu kan sudah janji nggak bakalan memikirkan yang bukan-bukan, ucap Rina saat melihat Lulu diam sejak tadi. Aku sudah memutuskan untuk bertemu dengan Nyarin, aku ingin meluruskan semuanya. Aku nggak mau jika terus-terusan seperti ini, aku ingin hidup tenang dan tidak banyak beban yang selalu membuat aku merasa seperti ini, ucap Lulu sambil menatap wajah Rina dan juga tersenyum. Kamu yakin? Kamu akan sanggup jika berhadapan langsung dengannya? Tanya Rina menatap serius pada Lulu. Aku serius Rin. Aku sudah memikirkannya dengan sangat matang dan juga mementingkan kesehatan calon bayiku sendiri Rin, jawab Lulu dengan sangat yakin. Baiklah jika itu mau Lu. Gue akan selalu mendukung Lu apapun keputusan yang akan Lu ambil, ucap Rina sambil menggenggam tangan Lulu dengan erat. Makasih ya Rin. Kamu selalu ada untuk aku di saat aku sedang terpuruk kemarin, ucap Lulu dan mereka berdua berpelukan. Ya sudah, bersiaplah. Kita akan menemuinya, tapi jangan pernah lu menahan gue tidak memberinya pelajaran. Karena gue paling gak suka sama cowok brengsek kayak gitu, ucap Rina menyuruh Lulu untuk segera bersiap. Sebelum pulang kerja Rina memang sudah mengetahui jika Devon sudah pulih dan juga sudah diperbolehkan untuk pulang. Walau tangan dan kakinya masih mengenakan gips. Kita berangkat sekarang Rin? Tanya Lulu yang sudah siap akan pergi. Iya, ayo, jawab Rina dan langsung mengunci pintu. Mereka berjalan menyusuri jalanan yang lumayan jauh dari kosan Rina. Devon menempati rumah yang dulu pernah dia tempati saat masih bekerja di kota ini. Lulu menghela nafasnya berkali-kali untuk bisa menetralkan perasaannya, yang tiba-tiba seperti ada rasa sesak di dalam dadanya. Rina mengetuk pintu rumah beberapa kali hingga ada seorang wanita cantik yang membukakan pintu. Cari siapa ya? Tanya wanita yang tidak lain dan tidak bukan adalah Sofia. Apa Devonnya ada? Tanya Rina to the point. Ada, kenapa kamu mencari suami saya? Tidak cukupkah kamu sudah merebut Rudy dariku? Sekarang ingin merebutnya juga. Dasar jal, ucap Sofia dengan pandangan yang benar-benar merendahkan. Dia belum sadar jika di belakang Rina, ada seorang wanita lagi dengan pakaian tertutupnya. Betapa hancurnya hati Lulu saat mendengar jika Devon memang sudah menikahi wanita ini. Kenapa memangnya? Situ takut jika saya merebutnya dari situ. Bukankah jika hasil rampasan akan dirampas kembali bukan? Jawab Rina dengan senyuman sinisnya. Apa maksud kamu? Aku tidak pernah merampas atau merebut milik orang lain. Aku hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi hakku. Ucap Sofia dengan tidak tahu malunya. Saat Lulu akan pergi, Rina mencekal tangannya supaya tetap berada di sini. Tidak untuk kemana-mana.
Rina mencoba menguatkan Lulu supaya tetap dengan pendiriannya. Tiba-tiba Devon keluar dari kamar karena mendengar suara ribut-ribut di luar. Dan betapa terkejutnya dia melihat Lulu ada di sana bersama dengan Rina, yang menggenggam tangannya. Jangan lupakan Sofia yang menahan mereka supaya tidak masuk. Rina, ucap Devon yang sudah bisa berjalan menggunakan tongkat. Oh, hai. Boleh kami masuk? Tanya Rina. Silahkan masuk Rin, jawab Devon dengan memundurkan tubuhnya. Rina sengaja menyenggol bahu Sofia yang berdiri di hadapannya dengan keras, sehingga membuat Sofia terhuyung ke belakang dan terjatuh. Ups, sorry, ucap Rina dengan senyuman mengejek. Sofia yang ingin membalasnya tidak jadi, saat mendengar Devon mengucapkan kata-kata yang membuatnya bungkam. Ada apa kamu menemuiku lagi? Tanya Devon berbicara dingin pada Rina. Gue belum puas menghajar lu sebelum lu bertemu dengan malaikat Israel, jawab Rina dengan sinis. Lu kalau ngomong kadang-kadang, Devon tidak melanjutkan ucapannya. Apa? Mau protes lu? Ucap Rina dengan tatapan tajamnya. Gue kesini mau bilang jika gue sudah menemukan istri yang mungkin akan segera menjadi mantan istri lagi, jelas Rina dengan sengaja mengucapkan kata-kata yang sangat aneh. Oke, gue tunggu di luar. Dan lu jangan macam-macam jika lu masih mau melihat hari Lulu. Lebih tepatnya milik sendiri yang tidak mau ibunya tahu, jika dia sedang berada di dalam masalah. Dia tidak ingin membuat ibunya banyak pikiran dan malah jatuh sakit. Lulu berencana akan menemui sendiri Devon setelah kondisinya membaik. Dia ingin menanyakan bagaimana hubungan yang mereka jalani nantinya. Karena Lulu tidak mau jika harus dimadu. Mungkin bukan hanya Lulu yang tidak bersedia untuk dimadu. Karena dimadu akan sangat menyakitkan walau belum merasakannya. Jika Devon masih ingin mempertahankan wanita itu biarlah dia yang mengalah. Karena jika mempertahankan hubungan yang seperti ini akan terlalu sakit untuk dirasakan. Lulu ingin bisa mengendalikan perasaannya yang sudah terlalu dalam pada Devon. Dia ingin bisa melupakan semua, ya semuanya. Dia ingin melupakannya. Rina keluar rumah dan ternyata di luar masih ada Mak Erot, yang masih ada di teras rumah sedang menguping pembicaraan mereka bertiga tadi. Apa yang sedang Anda lakukan di situ? Tanya Rina dengan tatapan tajam dan penuh selidik. Bukan urunanmu. Ucap Sofia langsung pergi dari teras rumah Devon. Sedangkan di dalam rumah Devon menghela nafasnya kasar, lalu menatap Lulu yang terlihat kurus seperti dulu pertama bertemu dengannya. Bagaimana kabar kamu? Aku sudah mencari kamu kemana-mana, tapi tidak berhasil menemukanmu, ucap Devon memberanikan diri untuk bicara pada Lulu. Aku baik-baik saja, jawab Lulu masih menunduk dan memainkan ujung kerudungnya. Apa baby baik-baik saja? Aku sangat merindukan kalian berdua, tanya Devon dengan pandangan yang mengabur, karena air matanya sudah menggenang di pelupuk matanya. Sekali kedap saja sudah menetes. Dia baik-baik saja. Juga sangat sehat dan juga sudah sangat aktif bergerak di dalam, jawab Lulu dengan senyuman mengembang di satu birnya. Seolah semua beban berat di hatinya lenyap jika membicarakan tentang bayinya. Benarkah? Apa dia tidak menyusahkanmu atau membuat kamu merasa lelah atau yang lainnya? Tanya Devon dengan sangat semangat menanyakan tentang bayinya yang masih di dalam kandungan Lulu. Tidak, justru dia sangat pintar dan juga baik budi, jawab Lulu dengan tersenyum. Boleh aku menyentuhnya? Tanya Devon ragu-ragu. Tentu, jawab Lulu tersenyum tipis. Devon mendekati Lulu dan menyentuh perut Lulu yang sudah terlihat buncit jika dipegangnya. Dan tiba-tiba ada pergerakan di dalam, sepertinya dia tahu jika papanya ingin mengenalnya juga lewat S3 entuhan di perut sang mama. Devon terisak, dia sangat terharu akan hal ini. Ternyata babynya juga merindukan papanya juga. Maafkan aku sayang, aku benar-benar sangat menyesal telah membuat kamu bersedih dan menjadi seperti sekarang. Kamu pasti kesulitan selama ini menjaganya sendiri. Aku benar-benar sangat minta maaf,
ucap Devon sambil menangis sesegukan menunduk di hadapan Lulu. Dia memang putriku. Tapi itu di luar dugaanku selama ini, dan ini memang kesalahanku tidak menjelaskannya dari awal. Juga tidak mencari tahu apa saja yang sudah aku lakukan dulu. Aku sungguh tidak tahu jika yang kulakukan dulu membuahkan hasil. Aku mohon maafkan aku sayang, ucap Devon lagi masih terisak. Dia tidak berani menyentuh Lulu, karena dia takut jika Lulu akan semakin marah padanya. Tapi kenapa kamu menikahinya? Tanpa memberitahuku lebih dulu. Tanya Lulu dengan pandangan yang sudah berkaca-kaca. Aku tidak menikah dengan siapapun selain dengan kamu. Dia memang selalu memaksa untuk bisa menikah denganku, dan bahkan selalu mengancam akan melukai Via hanya demi dirinya sendiri. Aku sudah mengambil hak asuh atasnya. Dan aku sudah membuat Sofia tidak akan pernah mengganggunya lagi, jelas Devon dan tiba-tiba Via keluar dari arah dalam. Dedi, apa Mommy sudah pulang? Tanya Via saat melihat wanita cantik, yang sedang duduk bersebelahan dengan dedinya. Iya sayang, Mommy sudah pulang. Dan juga bersama dengan adik bayi, jawab Devon yang langsung memangku anak perempuan yang berusia 4 tahun. Lulu hanya tersenyum tipis melihat anak yang sangat cantik dan juga pintar. Apalagi tadi dia bilang jika dia adalah mominya. Chapter 81. Lulu sampai berkaca-kaca melihat seorang anak yang datang mendekatinya dan langsung mendongak menatap wajah Lulu. Mom, apa Via boleh mengusap adik bayi juga? Tanya Via pada Lulu dengan senyuman mengembang di bibirnya. Lulu mengangguk dan membiarkan Via kenyentuh dan mengusap perut buncit Lulu. Dengan sangat antusias Via kenyentuhnya dan di dalam sana juga meresponnya dengan baik. Hai adik bayi. Kakak menunggumu di sini, nanti setelah lahir. Kakak akan menjagamu dan juga menyayangimu. Janji, ucap Via dengan senyuman yang tak pernah pudar dari B1 birnya. Lulu meneteskan air matanya mendengar ucapan anak yang begitu tulusnya menunggu kehadiran buah hatinya yang dia nantikan juga. Apa Via sangat menyayangi adik bayi? Tanya Lulu memberanikan diri. Iya, kenapa tidak? Kata Dedi, Via akan menjadi kakak yang baik dan akan menjaganya untuk Mommy dan Dedi, jawab Via dengan polosnya. Lulu semakin terharu mendengarnya, dia semakin merasa sangat dekat dengan anak kecil ini yang sangat menggemaskan itu. Lulu memeluknya dengan erat dan juga mengusap-ngusap kepalanya dengan sangat lembut. Devon juga merasa bahagia bisa melihat ini semua. Dia tidak tahu harus bilang apa pada semua ini. Yang dia inginkan sekarang adalah membina keluarga bahagianya dengan istrinya juga anak-anaknya kelak. Devon benar-benar sangat terharu dan ikut tersenyum dalam tangisan bahagia dan harunya. Sampai Lulu mengurai pelukannya pada Via. Saat sedang suasana seperti itu, Sofia datang menghampiri dan langsung menarik tangan Via untuk menjauh dari Lulu. Via menangis karena kesakitan, tangannya mungkin terkilir karena ditarik paksa. Kamu sudah gila hah? Bentak Devon saat melihat Via yang menangis kesakitan. Iya, aku sudah gila. Gila karenamu. Dengan entengnya kamu bilang akan selalu bersamaku dan akan selalu ada bersamaku. Kenapa kamu dengan teganya malah mencampakkan aku begitu saja? Aku sudah meninggalkan segalanya untukmu. Suami, keluarga dan segalanya. Kenapa kamu begitu tega padaku, ucap Sofia penuh dengan drama. Dia selalu memainkan semua perasaan orang. Jika memang orang itu belum tahu dia yang sebenarnya seperti apa. Lulu yang memang wanita yang baik dan masih sangat lugu malah lebih percaya padanya. Jadi yang kamu katakan bohong mas. Kamulah yang sudah membuatnya kehilangan segalanya. Kamu benar-benar jahat mas. Tega kamu. Ucap Lulu yang langsung menuduh Devon berbuat seperti itu. Rina yang memang tidak tahu permasalahannya seperti apa. Dia hanya menjadi pendengar yang setia dan akan mengambil tindakan jika Lulu disakiti kembali. Lu, dengarkan aku. Aku memang dulu melakukannya dengan dia, kami melakukannya atas dasar suka sama suka. Tidak ada yang dirugikan di sini, bahkan saking menguntungkan waktu itu.
Aku sudah memberikan apa yang dia inginkan. Dengan balasannya dia memberikan tubuhnya untukku. Apa aku salah jika menerimanya dengan senang hati? Bahkan dia masih berstatus sebagai istrinya seseorang yang belum sukses dalam hidupnya, jelas Devon panjang lebar pada Lulu. Sedangkan Rina yang sejak tadi menyimak dan menenangkan Via yang sedang menangis kesakitan, dia bisa mengerti dengan semua asal-muasal dari masalah ini. Pantas saja seseorang itu sangat menghindarinya dan selalu membuatnya tidak ingin bertemu lagi dengannya. Karena alasan yang sama, pengkhianatan dan juga kebohongan yang sangat nyata. Rina membawa Via ke tukang urut yang berada di dekat sini. Dia tidak tega melihat Via yang menangis kesakitan sejak tadi. Sedangkan di dalam rumah masih ada perdebatan di antara 3 orang yang masih bersitegang. Karena semuanya merasa benar dan juga paling tersakiti. Lu, dengarkan aku baik-baik. Jika memang aku hanya berniat untuk memanfaatkan kamu, aku tidak akan diam saja diperlakukan oleh sahabat kamu, hingga seperti ini jika aku tidak bersungguh-sungguh padamu. Dan harus selalu kamu ingat ini baik-baik, Dia bukanlah wanita baik-baik, dia wanita yang bisa melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Termasuk seperti tadi, dengan teganya menyakiti serah dagingnya sendiri, ucap Devon memberitahu semuanya pada Lulu. Lulu mulai mencerna semua ucapan yang diberikan oleh Devon, dan juga oleh wanita yang bernama Sofia itu, yang lebih masuk akal adalah ucapan Devon dengan bukti di depan matanya tadi. Lulu hanya diam mendengarkan perdebatan antara Devon dan juga Sofia. Dia tidak ingin jika dia ikut campur dalam masalah mereka berdua. Saat sedang berdebat tiba-tiba Rina datang dengan santainya duduk di hadapannya, menjadi pendengar dan juga berada di tengah-tengah keduanya yang sedang berdebat. Apa masih lama perdebatkan kalian? Lihat mereka berdua sampai-sampai tertidur karena kalian masih berdebat dan juga masih tidak ada yang mau mengalah di antara kalian berdua. Apa kalian tidak lupa? Yang kalian berdua lakukan di masa lalu adalah salah keduanya, jadi jangan merasa yang paling benar dan yang paling tersakiti atau sebagainya. Sekarang lebih baik kalian introspeksi diri kalian masing-masing, ucap Lulu sambil menatap wajah keduanya bergantian dan melenggang pergi. Di saat Devon dan Sofia sedang berdebat dan tidak ada yang mau mengalah. Berbeda dengan Rudy yang sedang mencari di mana Rina berada, dia sejak tadi tidak melihat Rina di mana-mana. Bahkan di kampus, atau di taman. Tempat yang selalu didatangi oleh Rina, dia merasa ada sesuatu yang aneh dengan Rina akhir-akhir ini. Dia lebih tertutup dan juga selalu menghindarinya lagi seperti waktu itu. Kamu di mana sih Rin? Aku semakin khawatir dengan keadaan kamu. Apa kamu baik-baik saja? Ucap Rudy pada dirinya sendiri saat mencari Rina tidak ada di mana-mana. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kemana lagi harus mencarinya? Gumam Rudy yang melangkahkan kakinya tidak tentu arah sehingga dia menemukan rumah yang sangat ramai sekali. Seperti terdengar sedang ada yang sedang bertengkar di dalam sana. Rudy juga samar-samar mendengar suara orang yang sedang dia cari. Dia berhenti di depan rumah tersebut dan benar saja di dalam sana ada Rina, 2 orang yang tidak asing lagi di matanya. Rina, sedang apa kamu di sini? Dan mereka juga? Tanya Rudy bingung dengan semua orang yang ada di hadapannya. Om, sejak kapan Om ada di sini? Bukannya menjawab pertanyaan dari Rudy. Rina malah balik bertanya. Kenapa kamu balik nanya sama saya? Ucap Rudy sambil menghela nafasnya, lalu ia duduk dan betapa terkejutnya dia melihat ada anak kecil yang waktu itu dekat dengannya. Hai cantik, kenapa ada di sini? Tanya Rudy pada Via yang sedang duduk dan sesekali meringis kesakitan. Apa sangat sakit? Tapi kenapa bisa sakit seperti ini? Tanya Rudy lagi. Momi yang melakukannya, jawab Via ambil menunjuk Sofia yang baru diam setelah berdebat panjang lebar dengan Devon. Kamu tega menyakiti anak kamu sendiri. Dasar gila, ucap Rudy ikut memaki Sofia. Dia adalah anakku, jadi aku berhak atasnya. Jadi mau aku apakan juga tidak masalah.
Karena dia memang anakku, jawab Sofia dengan sangat lantang dan tidak mendengarkan orang lain. Bahkan anaknya sudah ketakutan karena melihatnya. Via sepertinya tidak mau didekati oleh Sofia, mungkin Via takut atau mungkin juga trauma akan kejadian seperti ini. Via, ikut Momi. Kita harus segera pergi sekarang juga. Jika tidak maka Momi akan menghukummu. Faham? Ucap Sofia yang akan menarik tangan Via kembali, langsung berhenti karena tiba-tiba Rudy mencekal tangannya. Jika kamu menyentuh sedikit saja kulitnya, maka kita pastikan kamu akan mendekam di penjara dengan waktu yang lama. Camkan itu. Ucap Rudy dengan menghempaskan tangan Sofia dengan kasar. Sofia mengadu kesakitan, karena Rudy membuatnya terluka. Sofia ingin membalasnya tapi dia tidak punya keberanian untuk melawan Rudy. Dia memilih pergi dari rumah Devon.